Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi berada di Cirebon, teman-teman. Ini namanya di Stadion Bima, di Bima Madya ya, bukan Stadion Bima, ini di Bima Madya. Jadi di sini kali ini pada kesempatan ini saya mau sedikit sharing ke teman-teman mengenai drone, teman-teman. Jadi biasanya saya share footage yang indah-indah, tapi kali ini saya agak mengarah ke teknis sedikit ya. Jadi banyak yang komentar, banyak yang nge-DM saya kalau kepengen punya drone untuk puncak gunung, teman-teman. Aduh, saya itu jawabnya bingung, teman-teman. Bingung karena ceritanya panjang gitu kalau untuk jelasin. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan itu ya mungkin saya bikin video ini. Jadi untuk memulai main drone ini jangan langsung ke puncak gunung dulu, teman-teman ya. Jadi baiknya itu kalau main drone dari yang paling kecil dulu, teman-teman. Nah, ini kalau drone FPV mulai dari yang paling kecil dulu. Tapi kalau menurut saya mah sebelum main ke FPV, drone yang manual kayak gini ya, raketan kayak gini, masih mending kita mainnya drone yang ini dulu, teman-teman. Drone aerial dulu. Nah, drone aerial ini saya pakainya di DJI Mavic 2 Pro. Ini jadul ya, tahun 2018, berarti mungkin udah 5 tahun ya. Udah lama banget. Saya pakai ini drone aerialnya. Jadi kenapa sih masih mending ke drone aerial dulu? Drone aerial itu ada banyak ya. Ada DJI Mavic 2, sekarang udah ada Mavic 3 ya. Ada yang lebih kecilnya yaitu Mavic Mini, ada Mavic Air, itu yang lebih besarnya. Jadi yang paling kecil itu Mavic Mini, yang sedangnya itu Mavic Air, dan yang paling besarnya adalah Mavic 2, Mavic 3 itu paling besar, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya kalau mau main drone baiknya sih mulai dari yang drone aerial ya. Drone aerial kenapa? Karena drone aerial itu semua orang baru pegang, baru beli juga langsung bisa nerbangin ya, teman-teman. Kenapa? Karena serba otomatis, serba canggih. Nyetirnya gampang sekali, teman-teman. Remote-nya dilepas, drone-nya itu stabil ya, karena punya GPS, punya sensor, dan kalau lost connect juga bisa pulang sendiri, teman. Jadi kalau untuk pemula, kalau menurut saya baiknya mulainya dari drone aerial dulu, teman-teman. DJI Mavic, DJI Phantom, dan semacamnya ya. Tidak hanya DJI ya, banyak juga ada merek Autel. Merek Autel juga bagus, teman-teman, cuma beda karakter ya sama DJI. Kalau DJI itu kameranya itu lebih wide, kalau Autel itu kameranya lebih narrow, lebih ngezoom, teman-teman. Nah, selain dua merek itu ada Xiaomi ya, Xiaomi apa ya, saya lupa Xiaomi apa itu yang jadi banyak merek, dan ada juga macam MJX juga ada, teman-teman, yang lebih murah juga ada. Cuman kalau saya saranin masih mending minimal mah DJI Mavic Mini 1 lah, minimal banget, atau yang mendingan DJI Mini 2 lah. Itu harganya nggak terlalu mahal, sekitar mungkin 5 juta sampai 9 juta, tapi kualitas sudah bagus, teman-teman ya. Nah, kalau ada budget lebih ya lebih bagus gitu, bisa ambil yang lebih besar gitu, teman-teman. Jadi untuk pemula saya saranin mainnya aerial dulu, karena otomatis bisa foto, bisa video. Pokoknya kalian beli ini tuh sudah sepaket, udah ada remote-nya, udah ada baterainya, udah ada chargernya, semua sepaket, praktis banget. Nah, kalau udah main drone aerial, udah bisa, udah ngerasa hatam lah, udah ngerasa jago, oke, kita lanjut ke drone FPV, teman-teman. Jadi kalau untuk memulai drone FPV itu ribet, teman-teman. Nah, ini kan drone puncak gunung saya, teman-teman ya. Ada drone 7 inci ini, ada dua ya. Ini Rajawa level 7. Ini yang biasa puncak gunung. Jadi banyak yang komentar, Mas Andre pengen dong drone kayak Mas Andre, rakitnya di mana, belinya di mana, minta dirakitin. Jadi kalau orang baru mau mulai main drone, teman-teman, jangan langsung yang kayak gini. Karena ini drone FPV itu nyetirnya susah. Mungkin bisa mingguan, bisa bulanan belajarnya, teman-teman, tergantung intensitas belajarnya teman-teman semua. Karena semuanya serba manual. Kalau drone FPV serba manual banget lah, teman-teman. Pokoknya ribet, susah. Untuk memulainya
kalau saya saranin jangan yang dari yang besar gini, masih mending dari yang paling kecil teman-teman. Nah misal ini nih dari yang paling kecil nih, tapi sebenarnya ada yang lebih kecil lagi yang disebut micin teman-teman. Nah ini ya, saya punya drone micin, drone kecil dari Beta FPV teman-teman. Nah jadi mulainya dari drone yang kayak gini dulu. Tuh ya, mulainya dari drone yang kecil-kecil begini dulu. Kalau mau main drone FPV, langsung terbangin drone FPV, mulai dari yang kecil kayak gini. Kalau drone FPV kenapa saya bilang ribet? Karena kalau kita beli biasanya itu umumnya dijualnya semua terpisah teman-teman. Drone-nya terpisah, remote-nya terpisah, goggle-nya terpisah, baterainya terpisah, chargernya pun terpisah. Jadi teman-teman bakalan pusing. Belum lagi RX ini penerima nih, receiver apa ya, RX, jadi menyesuaikan si remote-nya. Si ininya juga nih, videonya nih dia menyesuaikan sama Google-nya. Jadi kalau drone FPV itu lebih ribet karena semuanya dijual terpisah dan ada spek masing-masing, tergantung, jadi ada saling cocok-cocoknya teman-teman. Kayak gini, misal saya drone kecil ini tidak bisa saya sambungkan dengan Google kayak gini teman-teman, karena beda jenis ya. Ini drone analog dan ini drone Google digital, dia nggak bisa nyambung. Jadi harus analog sama analog dan digital sama digital teman-teman. Jadi saya saranin kalau memulai drone FPV, mulai dari yang paling kecil. Nah yang disebut ini micin ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau memulai drone FPV itu ada dua cara. Yang pertama dari mulai dari yang paling kecil, yang kedua adalah dari simulator teman-teman. Jadi teman-teman bermodalkan remote-nya mending beli yang langsung bagus ya teman-teman ya. Kalau saya pakainya nih TBS Tango 2 Pro ya, model remote sama model handphone sama model kabel. Nanti teman-teman cari simulator, namanya itu, kalau saya dulu belajar di Freerider. Kalau sekarang udah banyak ya, ada Uncrash, ada Freerider, ada apa lagi ya, Veloci, banyak lah ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari simulator dulu untuk drone FPV, dan goalnya adalah, tujuannya adalah bisa terbang di mode acro teman-teman. Nah, di mode manual. Jadi ketika teman-teman udah bisa terbang micin atau di simulator mode acro atau mode manual, artinya teman-teman bakal bisa nerbangin yang lebih besarnya teman-teman. Jadi karena caranya persis sama ya, baik drone FPV yang kecil, drone yang 5 inci, yang racing, drone yang freestyle, drone yang long range, itu cara terbangnya sama. Jadi belajar yang kecil dulu. Kenapa sih dari yang kecil? Karena untuk meminimalisir resiko teman-teman. Karena saya yakin 100% bahwa kalau teman-teman baru main FPV itu udah pasti nabraknya udah nggak akan terhitung teman-teman, banyak banget ya. Pasti nabrak, pokoknya pasti crashnya udah sampai nggak kehitung. Kalau drone aerial yang tadi, yang pertama itu, yang saya saranin pertama kali main aerial itu ya, dia kalau crash kan langsung rusak. Kalau drone FPV enggak teman-teman, crash biasanya aman. Nah terutama yang kecil gini, dia makin kecil nabraknya makin aman gitu, makin gak rusak, resikonya makin kecil. Tapi kalau teman-teman baru main drone FPV langsung pengen yang besar kayak gini, ya ini resikonya itu lebih besar. Takutnya kena orang, kena mobil, kena kendaraan, kena rumah orang. Pokoknya ini cenderung lebih membahayakan, karena saya jamin 100% kalau teman-teman baru mulai drone FPV pasti aja crash yang tidak terhitung. Saya yakin tidak akan terhitung ya crashnya. Banyak banget pasti crashnya teman-teman, karena sampai sekarang pun ya saya kadang masih crash sih gitu teman-teman. Jadi yang pertama mulainya dari drone aerial dulu. Kalau drone aerial sudah bosan, bisa ke simulator. Terus simulator udah bisa, mungkin kita mulai dari drone yang paling kecil ini ya, yang namanya micin. Kemudian lagi bisa naik kelas teman-teman. Ini kan drone 1S, baterai 1S, itu power kecil. Kita naik nih ke yang drone ini bisa 3S, 4S ya, ke drone yang lebih besar. Nah ini tuh, ini SpeedyBee Flex 25 ya. Kalau ini Meteor 65, ini Meteor 65, ini SpeedyBee Flex 25. Jadi teman-teman bisa dari yang paling kecil, terus kalau udah bisa ke yang lebih besar, kemudian baru ini udah bisa juga, barulah ke sini yang lebih besar juga teman-teman.
Barulah setelah bisa drone FPV-nya sampai 5 inci bisa, barulah teman-teman oke lah tantangan baru yaitu ke drone long range teman-teman. Kalau menurut saya terakhir, kenapa ini drone long range terakhir? Karena resikonya paling besar teman-teman. Kenapa paling besar? Karena resiko main long range, main ke gunung itu drone-nya hilang teman-teman. Sedangkan ini kita udah belasan juta kan, udah hampir 20 satu kali penerbangan kita kalau nggak balik, kalau crash ya hilang tuh duit belasan juta teman-teman. Jadi saya saranin ya ini terakhir, main ini terakhir. Kalau teman-teman udah ngerasa jago semuanya, udah punya tingkat keikhlasan yang tinggi, karena main long range itu resikonya adalah hilang teman-teman gitu. Jadi mulai dari yang aerial, DJI Mavic, DJI Mavic Mini, DJI Mavic R2, DJI Phantom, Autel, Xiaomi Vimi, NJX dan sebagainya teman-teman ya. Tapi kalau saya disuruh milih, saya minimal pakai DJI Mavic Mini 2 lah. Itu udah saya ngerasa puas ya. Ini udah siap. Nah ini itu drone yang aerial tuh mungkin sekitar 5 juta sampai 9 juta lah untuk DJI Mini 2 ya. Kalau ini nih drone-nya ini sekitar apa ya, saya lupa nih, 1 juta sampai 2 juta lah ya drone-nya aja, tapi belum remote, belum Google teman-teman. Jadi mungkin budgeting 5 jutaan lah kita baru bisa main micin teman-teman, micin yang brushless ya, remote-nya juga yang lumayan. Remote-nya saya micin pakai yang lain lagi sih, pakai yang murah. Dengan modal 5 jutaan udah bisa main micin. Kemudian udah ini Hatam ya udah upgrade ke yang 25, ini ukuran 25, terus ini lebih besar lagi ya ke 35 yang bisa gendong GoPro full, kemudian ke 5 inci teman-teman. Nah ini drone iFlight Sidora ini 5 inci ya. Ini juga nih drone balap nih, ini khusus balap ya, ini khusus freestyle, khusus drone 5 inci lah pokoknya. Ini juga, ini kalau ini khusus balap. Jadi teman-teman kalau mau cepet jago, kalau saya saranin mah ikut balapan teman-teman. Ikut balapan drone FPV yang kayak gini, itu pasti akan cepet jago dan mentalnya juga akan teruji. Gitu teman-teman, tips dari saya ya untuk main drone. Main drone yang ujung-ujungnya adalah kepengen main drone long range teman-teman, ke long range yang kayak saya itu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya saya juga cenderung baru sih teman-teman, main di drone itu sekitar April atau Maret akhir 2020 pas gencar-gencarnya corona. Itu saya isi waktu dengan main drone teman-teman. Belajarnya juga di sini ya, di stadion di Bima ini, di Bima Madya teman-teman ya. Ya nanti saya akan kasih gambaran ke teman-teman terbangnya masing-masing tadi ya, dari Mavic, dari micin, dari yang Shinewhoop yang kecil, Shinewhoop yang lebih besar 5 inci, racing dan 7 inci dan drone 7 inci teman-teman ya, biar teman-teman ada gambaran ya. Jadi kalau menurut saya mainnya harus bertahap. Oke, let's go, kita siap-siap terbang aja, let's go. Oke, ini teman-teman saya mau nerbangin ya, ini DJI Mavic 2 Pro drone aerial ini yang menurut saya sangat cocok untuk newbie ya, drone aerial ya, DJI Mavic. Kita langsung terbangin aja ya teman-teman ya. Kayak gini terbangnya drone aerial. Ini kita pakai remote-nya, jadi udah paket ya, remote, drone, baterai, charger, dan ini HP saya udah nempel juga di sini ya. Yuk, kita langsung aja take off in. Jadi take off bisa dari tangan, bisa dari bawah ya. Oke, jadi kalau drone aerial itu ya begini teman-teman ya, semua otomatis. Kita lepas remote-nya, ambil santai, ambil minum juga bisa teman-teman. Itu kalau drone aerial, terbangnya sangat mudah ya. Orang baru beli juga udah langsung bisa teman-teman ya. Oke, ini dia bisa video ya, bisa video, bisa foto ini.
Dan dia kalau lost connect bakalan bakalan balik sendiri teman-teman ya. Jadi drone-nya cocok untuk newbie, cenderung aman, ada sensornya juga. Ini Bima Madya teman-teman ya. Kayak gini nih. Ini pertama kali saya belajar drone FPV di sini teman-teman. Nah, kita off record dan kita coba foto ya. Foto 1 2 3. Nah, jadi ini nerbanginnya gampang, serba otomatis. Dijualnya sudah sepaket, jadi sangat cocok untuk newbie. Oke, saya rasa cukup lah ya. Mungkin teman-teman semua juga udah pada tahu ya drone yang begini ya. Ngeri-ngeri sedap. Belum di ininya. Lupa, belum diturunin. Oke. Nggak fokus, ternyata belum dipencet ke bawah. Oke, saya matikan ini drone Mavic-nya teman-teman ya. Oke, saya taruh di sini ininya. Jadi teman-teman, untuk yang mau main drone, saya sangat menyarankan ke drone aerial dulu. Tapi teman-teman yang udah main aerial, kalau mau main drone FPV bisa mulai dari simulator dulu atau drone yang paling kecil seperti itu teman-teman ya. Seperti Micin ini. Oke, ini kita langsung aja nyalain remote-nya dan kita colok baterai Micinnya teman-teman. Ini Meteor 65 ya punya saya nih. Ups, saya nyalain dulu ini remote-nya, bukan remote-nya, ini salah. Ternyata pakai remote yang ILRS nih, Radio Master. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk yang mulai main FPV, saya sarankan mulainya dari drone yang paling kecil untuk meminimalisir resiko, karena sudah pasti crash. Nah, drone Micin itu gimana sih terbangnya? Nah, ini ya, saya mau record. Ini saya pakai Google Analog teman-teman, pakai Eachine FV800DM. Oke, saya udah record ya. Nah, oke, ini sudah arming dan take off teman-teman. Nah, ini drone-nya sangat-sangat kecil teman-teman. Mana ya? Nah, kelihatan nggak teman-teman? Drone Micin lagi terbang, jadi kecil banget. Jadi kalau pun nabrak juga nggak masalah gitu. Orang nggak akan marah dan tidak akan melukai yang ditabrak, karena beratnya itu hanya sekian gram doang, berapa puluh gram doang teman-teman, tidak lebih dari 100 gram. Dan ada ductitnya, jadi pelindung propellernya, tidak langsung kena propeller ya teman-teman ya. Tapi ini nyetirnya ya, nyetir karakter drone FPV ya, itu semua manual teman-teman. Jadi kita harus fokus. Kalau tadi drone aerial itu saya bisa sambil minum, sambil duduk santai, kalau ini enggak, kita harus fokus untuk, jadi kalau ini totalnya saya turunin ke bawah ya dia langsung turun teman-teman tuh. Jadi kita harus langsung seimbangkan teman-teman, gitu ya. Jadi berlatih simulator sama berlatih Micin, kalau udah dirasa bisa, oke, kita langsung naik tingkat teman-teman. Oke, saya off record ya nih. Oke. Nah, ini saya cabut baterai Micinnya teman-teman. Kayak gitu ya ini. Micin kecil-kecil, kalian jangan ngetawain, tapi ini nyetirnya susah loh. Micin gini nih. Nggak kayak yang drone besar aerial itu yang nyetirnya mudah. Jadi jangan meremehkan yang main Micin teman-teman, itu jago pasti. Karena nyetirnya semua manual full. Dan harganya satu set ini mungkin drone-nya aja hampir 2 juta, belum baterai, belum charger. Saya estimasi 5 jutaan lah ya, nyampe bisa.
tergantung. Jadi kalau FPV bisa dibikin mahal, bisa dibikin murah teman-teman, karena Google analog juga yang HDO2 juga itu kan mahal banget ya, 8 jutaan, belum modulnya udah hampir 10. Jadi bisa dibikin mahal, bisa dibikin murah. Ini micin. Kalau micin udah bisa, oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke yang lebih besar teman-teman, yaitu drone nih. Ini SpeeDB Flex 25 ya. SpeeDB Flex 25. Ini mirip micin yang tadi, cuma lebih besar, dan ini bisa gendong GoPro naked, bisa gendong action cam yang kecil teman-teman. Oke, yuk kita langsung aja nih, kayak gini terbangnya teman-teman ya. Ini kita nyalain remote. Welcome to Tango 2. Oke. Kemudian mana ya baterainya? Nah, ini. Kita nyalain baterai Google-nya. Jadi ini berbeda ya Google-nya sama yang tadi. Karena ini sudah digital, pakai apa ini? Pakai Runcam linknya apa ya, saya juga lupa. Ini dikirimin nih dari SpeeDB-nya langsung dari Cina. Alhamdulillah rezeki gratis. Nah, ini kita colok ya. Oh, ini keren banget sih, saya suka. Tuh, SpeeDB Flex 25 teman-teman. Kita taruh aja di tempat take off-nya, kita taruh sini deh. Nah, jadi micinnya itu harus kita belajar awalnya angle mode dulu, oke, kemudian ke acro mode atau air mode. Kalau acro mode air mode udah bisa, oke, kita langsung naik kelas teman-teman ke yang lebih besar. Oke, saya pakai Google-nya, baterai aman. Oke, kita langsung aja ya nih, terbangnya SpeeDB Flex 25. Jadi kalau kalian udah bisa micin ya mungkin kesini dulu deh. Arming, oke? Kok nggak mau ya? Bentar. Saya matiin dulu remote-nya. Saya nyalain lagi. Welcome to Tango 2. Throttle warning. Oke, sudah arming ya. Oke, kita take off. Nah, ini pakai baterai 4S teman-teman ya. Ini ada duck nya, cuman dia bisa gendong GoPro yang kecil teman-teman, GoPro naked. Cara nyetirnya sama dengan micin tadi, serba manual. Nah, ini masih aman ya, nabrak orang juga masih aman. Tapi ini powernya lumayan teman-teman. Mau lihat nih. Oh, lumayan ya, karena pakai baterai 4S. Kalau micin udah bisa, inilah ya, buat main sinematik kan juga bisa teman-teman. Mau akrobatnya juga bisa teman-teman, tapi bukan buat akro ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau teman-teman ini udah bisa, mungkin kita bisa lanjut ke yang lebih besar teman-teman. Jadi ini powernya paling kecil, dan ini powernya lebih besar karena baterai pakai 4S. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa loncat ya ke 5 inci atau 7 inci juga bisa. Jadi kalau saran saya mah tetap bertahap. Dan kalau drone FPV teman-teman, tidak akan cukup dengan satu drone teman-teman, pasti nganak terus. Karena rasanya beda-beda, fungsinya beda-beda, dan kalian pasti penasaran. Rasanya 5 inci kayak apa, rasanya 2,5 inci kayak apa, rasanya micin kayak apa, rasanya 7 inci kayak apa. Pasti kalian semua penasaran teman-teman. Nah, ini kalau udah mengarah ke 5 inci, ini udah harus hati-hati teman-teman, karena powernya luar biasa. Luar biasa, serem guys. Powernya, ngeri deh pokoknya. Sit, ambilin itu sit. Baterai sit. Nah, ini kita pasang baterainya. Ya, yang ini, ya boleh itu, boleh. Lempar sit. Cus. Aduh. Oke, nih, jadi ini saya pakai iFlight Sidora 5 inci nih. Jadi kalau 5 inci itu bisa gendong GoPro teman-teman ya. Gendong GoPro.
Sit, tolong lagi, GoPro-nya sit. Nah, kalau ini teman-teman, dia bisa gendong GoPro naked. Naked tuh yang ditelanjangin sehingga ringan teman-teman. Dia bisa gendong GoPro naked, bisa gendong yang kamera-kamera kecil teman-teman. Jangan. Nah, kalau 5 inci teman-teman, dia bisa gendong GoPro full. Nah, ini GoPro 10. Terus kita taruh di sini ya. Taruh di sini, kemudian di ini apa namanya? Di sak gitu. Jadilah ini drone 5 incinya itu bisa sinematik, bisa ngambil gambar sinematik, bisa freestyle juga teman-teman. Yuk kita coba guys. Nah kayak gini ya, kalau drone 5 inci terbangnya kayak gini. Nah kalau udah mulai 5 inci ini sudah mulai, menurut saya sudah mulai berbahaya teman-teman, karena dia powernya sangat besar. Ini pakai baterai 6S ya. Kalau tadi pakai baterai 4S yang Shenmue kecil tadi, yang Flex 25. Kalau ini sudah pakai yang 6S. Oke, kita langsung aja ya terbang kayak gini teman-teman ya. Jadi intinya bertahap lah masalah saya. Oke, kita colok baterai. Ini GoPro 10 nya, yuk kita record. Nah kita record kayak gitu ya. Terus terbang deh, kita ngambil footage yang bagus. Mungkin kali ini saya nggak perlu record sih ini. Kita langsung aja terbangin ya sini si AFA Sidora 5 inci ini teman-teman. Ini 5 inci pertama saya teman-teman. Taruh di sini. Ngeri sih. Maju lagi deh. Nah. Jadi kalau 5 inci ini tidak ada ductile-nya, tidak ada pelindung propeller, sedemikian sehingga kalau ada apa-apa nabrak yang kena adalah propellernya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ini. Arming. Dan pedal. Ya. Dari suaranya lebih berisik yang tadi ya kayaknya ya. Tapi ini lebih power, lebih mengerikan teman-teman. Drone racing juga kan pakai 5 inci ya. Nah, jadi kalau udah 5 inci udah bisa freestyle. Saya kira kayak gini gitu, bisa freestyle lah pokoknya. Ini sudah lama nggak freestyle sih teman-teman. Nah ini coba nih kita contoh ya. Powernya kayak gini teman-teman. Ntar. Nih powernya kayak gini nih. Nah itu nggak di gaspol teman-teman. Kalau di gaspol serem banget ya pokoknya. Intinya ini drone 5 inci itu berbahaya, powernya besar teman-teman. Baru gitu doang udah serem sih asli. Nah ngeri lah pokoknya kalau 5 inci teman-teman. Apalagi yang racing teman-teman, itu lebih kebut lagi ya. Oke, cukup lah ya. Aduh, biar teman-teman ada gambaran nih. Main drone itu ada jenisnya apa-apa aja nih. Saya semuanya nih saya share ke teman-teman ya. Nah, ini 5 inci. Habis 5 inci udah bosen mungkin. Mungkin teman-teman bisa main racing ya. Ini racing. Dia sebenarnya sama, motornya sama, flight controller sama, kamera sama, tapi dia lebih ringan, tidak gendong GoPro, jadi lebih kebut teman-teman. Ini main racing, kafenya juga tinggi biasanya. Kalau ini kafenya saya rendahin. Ini kafenya tinggi, jadi tenaganya juga jauh lebih besar. Nah teman-teman, tadi udah nyampe mana tuh? Pertama belajar ya pakai ini, pakai Mavic ya. Mavic udah bosen, udah bisa. Butuh tantangan baru, ya udah kalian ke drone FPV ini nih, micin. Saya pakai Meteor 75 teman-teman. Bukan endorse tapi beli sendiri tuh. Nggak apalah, memang bagus sih tapi cuman kameranya jelek teman-teman, harus ganti. Nah kemudian habis micin udah bisa, tantangan baru, ya udah nih cobain nih. Ini Flex 25, drone 2,5 inci teman-teman, bisa gendong GoPro yang kecil, GoPro naked, kamera action yang kecil. Bisa belusukan masuk kolong kaki kalau berani teman-teman ya. Beranilah kalau bisa. Kemudian drone 5 inci terusnya ya. Yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir kalau teman-teman ini udah bosen juga nih. Udah bosen pengen footage yang tidak biasa dan
beresiko drone-nya bisa hilang, resiko belasan juta hampir 20 juta hilang, baru deh teman-teman kesini teman-teman. Nah ini Raja Wali Fold 7 inci teman-teman. Jadi saya suka bingung kalau ada orang-orang yang ngechat saya minta dibikinkan drone puncak gunung teman-teman. Aduh bingung saya tuh, penjelasannya panjang. Pengen cerita drone FPV susah, takut meremehkan ya kan ya. Kalau bagi saya mah harganya lumayan teman-teman ya. Mungkin bagi yang kalau drone FPV itu punya duit belum tentu bisa nyetir teman-teman. Bisa belinya, kalau nggak bisa nyetirnya sama aja bohong, yang ada buang uang kan. Jadi walaupun kalian punya uang, tapi ya tetap masih mending bertahap teman-teman. Jangan mentang-mentang punya uang langsung pengen yang besar kayak gini. Janganlah membahayakan layak umum gitu loh. Kalau ada apa-apa, kena mobil, kena manusia, aduh udah bisa viral sih. Jadi baiknya bertahap. Nah tadi 5 inci, nah 7 inci juga sama ya, bisa gendong GoPro full. Dan kalau 7 inci dia lebih nyaman juga nih buat gendong baterai besar teman-teman. Jadilah dia bisa jauh, speednya tinggi, flight time-nya juga lumayan teman-teman. Tapi sebenarnya kalau sisi flight time masih menang Mavic deh sebenarnya. Cuma Mavic itu tidak bisa ngebut, motornya kecil ya. Kalau ini motornya besar, jadi bisa ngebut nih, powernya besar. Nah tapi kali ini saya akan tunjukkan ya teman-teman nih terbangnya. Mungkin teman-teman udah sering lihat lah ya ini vlog saya yang pakai drone 7 inci. Jadi drone 7 inci ini cara nyetirnya sama persis teman-teman, walaupun lebih besar tapi cara nyetirnya sama dengan drone yang kecil kayak gini teman-teman. Nah jadi jangan meremehkan tuh drone unyu-unyu micin itu nyetirnya susah loh. Nyetirnya sama aja kayak drone yang besar loh. Cuma kalau drone yang besar ini memang resikonya lebih tinggi karena harganya lebih mahal dan biasanya nyetirnya lebih jauh. Gendong GoPro juga, jadi berasa lah damage-nya kalau hilang teman-teman ya. Jadi kalau ini butuh pengalaman lebih untuk menerbangkannya karena yaitu tadi resikonya besar. Nah teman-teman ya kayak gini ya, jadi baterainya di strap gini, kemudian GoPro-nya juga di kayak gini ya, dikencengin, dipasang, dikencengin. Kemudian kita siapin goggle-nya. Baterai ini yang warna hitam sih, punten. Baterai apa namanya, Google. Gas. Oke. Ya, ini saya colok. Saya nyalain nih baterai Google-nya. Oke. Kalau untuk long range saya biasanya pakai antenanya saya ganti teman-teman ya. Antenanya saya ganti pakai yang helical. Nih helical guys. Tapi ini untuk long range doang, kalau enggak mah ribet guys. Ngapain kalau deket-deket, nah ini kayak gini ya. Jadi buat jarak jauh saya biasanya pakai helical. Ini jarak maksimalnya nggak tahu sih berapa, banyak yang nanya juga ya itu jarak drone-nya maksimal berapa, nggak tahu sih juga, nggak pernah ngetes kok. Belum nyala guys. Cuma rekor pribadi itu sekitar 9,6 kilo lah ya, hampir 10. Belum nyampe 10 sih. Ya bagi saya itu udah jauh lah, cukup lah. Nggak usah jauh-jauh mau kemana. Yang penting nyampe tujuan kan intinya. Oke. Tuh Google udah nyala. Remote udah nyala dan kita colok baterai drone 7 inci-nya nih. Jauh lebih besar ya dari yang 5 inci teman-teman. Tuh. Jauh lebih besar yang 7 inci teman-teman. Bobotnya juga lebih besar. Motornya lebih besar, proper lebih besar. Apalagi sama ini tuh jauh banget ya. Bayangin teman-teman kalau main drone FPV mulainya langsung pakai ini. Aduh ini kalau kena badan manusia ini sobek. Dalam, luka dalam. Kalau kena kepala, wah salam saya yakin. Karena ini carbon fiber teman-teman. Keras, kuat tapi ringan. Kalau Mavic kan plastik guys.
Oh, jadi kalau mau mulai drone FPV udah kalian pakai yang kecil dulu lah, jangan gengsi. Bisa ini, saya yakin nanti bisa ini teman-teman. Bertahap. Nah, ini yuk kita tunjukin terbangnya. Ini memang udah biasa lihat ya teman-teman ya. Papa absen guys. Hup, 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 hup. Oke, yuk kita pakai goggle. Loh, salah gogglenya. Nih goggle ini salah gitu sih, sama bentuknya. Oke, yuk kita langsung saja arming. Dan nah tuh, ini drone 7 inci lagi terbang. Sebenarnya sih nggak besar-besar amat teman-teman ya, karena propeller DJI Mavic 2 Pro aja itu kayaknya 8 inci deh. Jadi propellernya sebenarnya masih lebih besar si Mavic, tapi motoran si Mavic itu lebih kecil, jauh lebih kecil. Jadi powernya kecil tuh Mavic, tapi ringan dan irit teman-teman. Kalau ini bisa ngebut tuh. Dan propellernya besar, jadi dia cruising speednya lebih cepat daripada drone 5 inci. Dan kalau drone 7 inci itu lebih sulit untuk dibikin enak. Kalau 5 inci dan ini ke bawah itu settingan dari tadi juga jadi enak. Kalau 7 inci ke atas itu kita ada harus mulai nyeting CI gitu. Sebenarnya nggak sekiranya drone motornya nggak panas dan irit dan getarannya minim. Jarak jauh pakai pita inci bisa gendong baterai yang kalau buat blusukan sebenarnya lebih enak dari yang kecil kita kayak blusukan kayak gini nih. Nah ini saya lagi blusukan ya, yang di di antara pohon-pohon itu lebih mudah pastinya pakai drone yang lebih kecil. Kalau drone yang lebih besar itu kesulitannya lebih ya. Itu karena cruising speednya pasti lebih besar, yang powernya lebih besar. Kalau drone yang lebih kecil itu powernya biasanya lebih kecil, tapi paling enak di kendaraannya sebenarnya 5 inci sih kalau ada tuh. Ya teman-teman, ini udah landing ya drone 7 incinya, Raja Level 7 incinya. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau mulai main drone, saran saya pribadi dari drone aerial DJI Mavic, Mavic Mini, Mavic Air, Phantom, pokoknya itulah, Autel, oke lah itulah, Vimy, oke lah. Terus kalau udah merasa bosan, butuh tantangan lebih, ke micin ini teman-teman. Tapi micinnya ini harus terbangnya ke acro mode atau air mode, kemudian ke ini teman-teman ya, dua yang sine whoop yang bisa gendong GoPro kecil, action cam kecil, atau 35, 25 oke lah ya, kita upgrade ke situ, powernya yang 4S. Kemudian kalau udah bisa ke 5 inci teman-teman ya, ke 5 inci nih, yang kalau bisa yang 6S aja teman-teman, langsung nggak usah pakai 4S lah. Kalau saran saya mah langsung 6S aja, ntar juga pasti bisa ngendaliinnya kok lama-lama. Jadi powernya besar, hati-hati. Habis 5 inci baru kita ke 7 inci, jadi bertahap teman-teman ya. Kenapa? Untuk meminimalisir resiko main drone, karena resikonya lumayan besar, bisa drone hilang, membahayakan orang, nabrak mobil dan lain-lain kalau tidak. Ya memang sih namanya sial nggak ada di kalender teman-teman ya. Saya aja hilang drone udah 2 kali, semoga udahlah cukup lah dua kali aja teman-teman ya.
Ya teman-teman, itu dia ya kalau video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga teman-teman ada gambaran untuk main drone itu seperti apa ya, kira-kira kayak gini. Jangan tanya habis berapa, karena ini habisnya banyak. Jadi kalau mau main drone ya sesuaikan juga dengan budget ya, sesuaikan dengan budget. Jangan sampai memaksakan diri teman-teman. Kalau memang FPV itu banyak racunnya, hampir tiap bulan pokoknya ada produk baru, harus kuat-kuat iman teman-teman. Kalau main drone aerial sih aman lah. Jadi kalau drone FPV itu banyak racunnya. Ini racunnya banyak yang baru-baru, tapi saya belum beli teman-teman. Karena saya rasa dengan alat ini aja saya udah cukup ya untuk bisa muncak gunung, ngonten-ngonten, saya rasa cukup. Harus kuat iman deh kalau mau main drone FPV. Jangan sampai ikut-ikutan temen, sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja teman-teman ya. Ya terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Doakan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Dadah.